Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang berisikan saya Reska, Adelia, dan Uswatun ingin membahas tentang surat menyurat. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian surat. Surat adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk mengadakan komunikasi atau hubungan secara tertulis, menurut Ali tahun 2009. Sejak zaman dahulu, surat digunakan sebagai alat komunikasi antar masyarakat. Pembuatan surat menuntut penulisnya untuk menyajikan pesan dalam bahasa yang logis, jelas, singkat, dan sistematis, serta dalam format yang sesuai. Karena penulisan surat harus memperhatikan kepentingan surat yang dibuat, dalam penulisan surat terdapat kategori surat formal dan surat informal. Fungsi surat. Fungsi surat adalah sebagai alat komunikasi yang tertulis adalah bukti hitam di atas putih dengan dibubuhkan tanda tangan oleh pihak yang terkait. Yang kedua, fungsi surat sebagai wakil, yaitu seseorang atau sebuah instansi dapat menyampaikan suatu hal tanpa kehadiran pengirim surat tersebut disebabkan alasan tertentu. Yang ketiga, surat sebagai alat pengikat, yaitu dengan adanya surat dapat mengingatkan seseorang atau instansi tentang perjanjian yang telah dibuatnya. Yang keempat, ada surat dapat dijadikan referensi, yaitu untuk menindaklanjuti suatu kegiatan dalam bentuk penelitian ataupun mengungkapkan sejarah yang ada. Surat dapat dijadikan sebagai sumber. Yang terakhir ada surat juga dapat digunakan sebagai promosi, karena surat menyurat yang dilakukan oleh sebuah instansi dengan menggunakan logo atau kop surat, maka hal tersebut telah menjadi suatu bentuk promosi. Ada materi selanjutnya, bentuk surat. Bentuk surat adalah tata letak atau posisi bagian-bagian surat, termasuk di dalamnya penempatan tanggal, nomor, salam pembuka, salam penutup, tembusan, dan lain-lain. Menurut Arifin tahun 1987. Dikemukakan Dharma dan Kosasih tahun 2010, terdapat beberapa bentuk surat dinas, yakni sebagai berikut. Yang A ada bentuk lurus penuh atau full block style, yang B bentuk lurus atau block style, yang C ada bentuk setengah lurus, semi block style, yang D ada bentuk resmi Indonesia Lama, yang E bentuk Indonesia Baru, yang F bentuk lekuk, dan yang terakhir ada bentuk alinea, menggantung atau hanging inted. Menurut Finoza tahun 2009, bentuk surat berperihal adalah bentuk resmi Indonesia Lama atau official style. Yang kedua ada bentuk Indonesia Baru atau new official style. Yang ketiga ada bentuk lurus penuh atau full block style. Yang keempat ada bentuk lurus atau block style. Yang kelima setengah lurus atau semi block style. Yang keenam bentuk bertakuk atau indented style. Dan yang terakhir ada bentuk alinea menggantung hanging paragraph style. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oswatun. Kaidah membuat surat. 1. Syarat membuat surat yang baik. Berikut ini syarat-syarat membuat surat yang baik adalah A. Memahami permasalahan pokok yang akan disampaikan. B. Menggunakan bahasa baku dan sopan santun dalam menulis surat. C. Bahasa yang digunakan sederhana dan tidak panjang lebar. D. Menggunakan kata-kata yang umum dan dipahami oleh pembaca. 2. Bagian surat dan fungsinya. Surat resmi mempunyai bagian-bagian surat dan fungsinya yang harus digunakan dalam menulis surat. Adapun bagian surat adalah sebagai berikut. A. Kepala surat atau kop surat. Kepala surat berisi nama instansi atau badan lembaga, alamat lengkap, nomor telepon, lambang atau logo instansi, nomor faksimial maupun website. Yang B. Tanggal surat. Tanggal surat menunjukkan waktu pembuatan surat tersebut.
Penulisannya lengkap berupa kota, bulan, tanggal, dan tahun pembuatan surat. Contoh Jakarta, 25 Februari 2003. C. Nomor surat. Nomor surat diperlukan dalam menulis surat resmi karena dapat digunakan untuk mempermudah penyimpanan surat dan menggunakannya kembali saat diperlukan. Contoh, nomor 231 garis miring D5 garis miring Romawi 5 garis miring 13. Nomor 254 garis miring F3 garis miring Romawi 6 garis miring 13. D. Lampiran surat. Lampiran surat ialah lembaran kertas selain surat utama yang disertakan di dalamnya. Misalnya jadwal, daftar riwayat hidup, daftar harga, dan sebagainya. Penulisan lampiran biasanya disingkat dengan atau lam. Contoh, lam 2 lembar, lam 1 berkas, hal atau perihal surat. Hal atau perihal merupakan maksud dan tujuan surat. Dengan cepat, pembaca mengetahui inti tujuan surat tersebut. Contoh hal undangan, hal permohonan pekerjaan. F. Alamat yang dituju. Surat yang dikirimkan selalu dicantumkan alamat tujuan. Biasanya alamat tujuan ditulis di depan amplop dan di dalam surat. Penulisan alamat surat juga memerlukan kesopanan kepada siapa surat tersebut ditujukan. Contoh penulisan alamat kepada perseorangan. Yang terhormat Bapak Kelly Suwardi SE, Jalan Durian 3 nomor 231 Jakarta Timur. G. Salam pembuka. Penulisan awal surat jangan lupa menggunakan salam pembuka. Hal ini bertujuan untuk menekankan kesan sopan. Contoh, A. Dengan hormat. B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. H. Kalimat pembuka. Kalimat pembuka disebut juga kata pendahuluan dalam surat, karena surat diperlukan kalimat pembuka. Tujuannya untuk menumbuhkan minat dan perhatian pembaca untuk mengetahui surat tersebut. Contoh, dengan ini kami memberitahukan bahwa dalam rangka melaksanakan, dengan ini kami sampaikan bahwa I. Isi surat. Isi surat merupakan hal yang terpenting dalam penulisan surat. Karena sebagai pokok atau inti dari surat yang disampaikan, penulisan isi surat harus mencerminkan kesopanan, agar pembaca surat tidak merasa tersinggung dan kecewa. J. Kalimat penutup surat. Kalimat penutup surat berisi ucapan terima kasih, pengharapan, dan penegasan surat yang telah dikirimkan. Contoh, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adelia Eka Putri. Kak, salam penutup. Dalam surat terdapat salam pembuka dan diakhiri oleh salam penutup sebagai tanda mengakhiri surat yang disampaikan. Contoh, hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. L. Tanda tangan. Tanda tangan berfungsi sebagai identitas pengirim surat, yang artinya apabila surat telah ditandatangani, maka surat tersebut legal dan siap dikirimkan. Contoh, hormat kami Direktur Utama Hermawan MSI. E. Jenis surat. Terdapat beberapa jenis surat dalam penggunaan dan fungsi surat tersebut. Adapun surat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan kepentingan isi surat. A. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi untuk keperluan formal. Misalnya, surat kedinasan, surat perusahaan, permohonan kepada instansi negeri maupun swasta, dan lain-lainnya. B. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat berdasarkan keperluan pribadi, tanpa pedomanan pada kaidah-kaidah pembuatan surat. Contohnya, kop surat, instansi pengiriman, atau lainnya. Surat pribadi disesuaikan dengan kepentingan pribadi pembuat surat. Misalnya, surat kepada saudara, kepada teman, dan sebagainya. Lalu ada surat niaga. Surat niaga adalah surat yang memuat keperluan bisnis atau perdagangan.
ditulis berdasarkan instansi terkait. Misalnya surat perjanjian, surat penawaran barang, surat permintaan barang atau jasa, dan lainnya. 2. Berdasarkan tujuan. A. Surat undangan, B. Surat pemesanan, C. Surat lamaran, D. Surat tugas, E. Surat penawaran, F. Surat pengantaran, dan lain-lain. 3. Berdasarkan kerahasiaannya. A. Surat sangat rahasia, B. Surat rahasia, C. Surat konfidensial, D. Surat biasa. Yang terakhir yaitu ada berdasarkan cara pengirimannya. Yang pertama ada warta pos, B. Telegram, C. Surat bersampul, D. Telex, E. Fax mail. Oke, thanks for your attention. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.